Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam sejahtera. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Alfiansah, Rian Apriansah, Riri Eriana, Salsa Nabila, dan saya sendiri Sania Priadi akan mencoba membahas tentang metrik GE atau General Electric. Baik, metrik GE atau General Electric itu eh, yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Metrik ini berusaha memperbaiki metrik BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Makanya dari metrik BCG dialihkan atau dirubah fungsi menjadi metrik GE. Nah, di sini ada salah satu strategi formulasi di sini di bagian atau grafik di sini, gambar di sini strategi formulation yang perusahaan mengelola portofolio bisnis sebagai dasar bagaimana memprioritaskan investasi di unit-unit bisnisnya. Hal ini dilakukan konsultan pada perusahaan pada tahun 70-an untuk mengelola ratusan bisnis atau produknya dari puluhan portofolio bisnisnya itu sendiri. Jika diminta dalam strategi formulasi, di sini ada 3 strategi, yaitu yang pertama adalah corporate strategi di level korporasi, yang kedua bisnis strategi di level divisi atau unit bisnis itu sendiri, dan yang terakhir itu adalah fungsional strategi di level fungsi atau departemen. GE Matrix berada corporate strategi yang bertujuan untuk mengelola portofolio bisnis dan disebut juga portofolio strategi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin langsung oleh rekan saya, silahkan dilanjutkan. Oke, bagaimana menggambarkan G-matrix? Sumbu X menggambarkan daya tarik industri yang menunjukkan beberapa penariknya dan seberapa mudahnya bagi perusahaan untuk bersaing di pasar untuk mendapatkan keuntungan semakin menguntungkan distribusi industri tersebut. Nah, di sini ada gambarnya. Maka semakin menarik ketika mengevaluasi daya tarik industri, analis harus melihat bagaimana sebuah industri akan berubah dalam jangka panjang. Karena investasi yang dibutuhkan untuk produk bisnis biasanya membutuhkan komitmen jangka panjang. Nah, contohnya ada beberapa faktor mempengaruhi daya tarik pasar. Di antaranya ada ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas persaingan, terus secara keseluruhan risiko kembali ke dunia industri, kesempatan untuk membedakan produk dan jasa, variabilitas permintaan, segmentasi, dan struktur distribusi. Sumbu Y menunjukkan kekuatan kompetisi atau posisi yang di pasar. Ini menggambar faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan berkompetisi antara lain. Yang pertama, kekuatan aset kompetisi. Yang kedua, keukuran merek relatif bersaing terhadap pesaing. Yang ketiga, pangsa pasar. Yang keempat, pertumbuhan pangsa pasar. Yang kelima, realitas pelanggan. Yang keenam, struktur posisi biaya relatif terhadap pesaing. Ketujuh, margin keuntungan relatif terhadap pesaing. Yang kedelapan, kekuatan distribusi dan kapasitas produksi. 9, rekaman produksi dan inovasi lainnya. Yang terakhir, yang ke-10, akses ke investasi, keuangan, dan lainnya. Tentukan daya tarik industri masing-masing unit bisnis, identifikasi faktor yang relevan mempengaruhi daya tarik industri. Sebagai contoh, kasus ini kita bisa pilih yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik industri. Yang pertama ada industri growth rate, yang kedua industri size, yang ketiga industri profitability, yang keempat industri structure, yang keempat trend of price, yang kelima market segmentasi. Nah, di sini kita tentukan bobotnya.
Dalam penentuan bobot itu menunjukkan seberapa penting faktor tersebut, yang bernilai 0,01 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Dan jumlah bobot itu harus 1. Contoh industri growth rate yang bernilai 0,5, industri size yang bernilai 0,22, industri profitability yang bernilai 0,18, industri structure yang bernilai 0,17, trend of price yang bernilai 0,09, market segmentasi yang bernilai 0,09 dan jumlahnya itu harus 1. Setelah itu diberi rating untuk setiap faktor tersebut. Nilai 1 adalah daya tarik industri rendah dan nilai 5 adalah daya tarik industri sangat tinggi. Lalu menghitung skor. Dalam rating contohnya di sini ada industri growth rate diberi rating 3. Berarti dia lumayan berpengaruh dalam daya tarik industri. Contohnya yang paling tinggi adalah industri profitability adalah yang paling tinggi karena dia sangat berpengaruh dalam daya tarik industri. Selanjutnya kita menentukan skor. Cara menghitung skor yaitu bobot dikali nilai atau rating. Dan contohnya yang industri growth rate dia bobotnya 0,5, ratingnya 3 lalu dikalikan yaitu 0,75, begitu seterusnya di setiap unit. Jadi hasilnya adalah 3,35. Begitupun unit 2 bobotnya itu dikali sama rating. Jadinya nilainya 1 dan totalnya 3,06, dan unit 3 nilainya 1,57 dan unit 4 nilainya 3,75. Yang berarti sumbu X dalam daya tarik industri adalah dalam tiap-tiap unit, yang unit 1 ini 3,35 dan seterusnya. Begitu juga dalam kemampuan berkompetisi. Hal yang sama dilakukan untuk menghitung kekuatan kompetitif masing-masing unit bisnis. Market share itu dihitung secara kompetitif ya. Market share itu bobotnya 0,02, relative growth rate itu bobotnya 0,18, company profitability rate-nya 0,14, brand value bobotnya 0,10, FIRN results bobotnya 0,20, CPM score bobotnya 0,16, dan total bobot itu harus 1,0 atau 1. Dan di masing-masing unit itu harus diberi rating, faktor-faktor tersebut diberi rating, baru dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan skor. Skor jangan lupa dijumlah untuk bisa kita mengetahui ke depannya unit-unit tersebut akan seperti apa. Baik, di sini saya akan melanjutkan plot JM matrix. Besar lingkaran menggunakan besar potensi atau revenue bisnis unit yang totalnya revenue 100%. Lalu di sini kita akan analisis informasi. Di unit bisnis 1 itu ada 3,5 dan 1,96. Jadi ini berada di titik invest atau growth. Unit bisnis ini menjanjikan keuntungan tingkat tinggi di masa depan atau berkembang. Lalu di unit bisnis kedua itu sumbu X menunjukkan 3,06 dan sumbu Y 2,74 berada di titik selektif. Jadi berinvestasi hanya jika memiliki sumber daya yang cukup. Investasi-investasi ini dilakukan ketika diyakini dan karena banyak ketidakpastian dalam bisnis ini. Jadi di unit bisnis 3 itu menunjukkan sumbu X 1,57 dan sumbu Y 2,24. Di mana unit bisnis ini berada di kotak harvest atau defresh. Jika unit bisnis menghasilkan uang sulfur, perusahaan akan berinvestasi hanya cukup menjaga mereka beroperasi dan mengumpulkan semua uang yang dihasilkan olehnya. Dengan kata lain, hal itu layak untuk berinvestasi dalam bisnis selama tidak melebihi kas yang dihasilkan oleh perusahaan dan bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua, jika unit bisnis hanya membuat kerugian, maka harus dilikuidasi jika itu mungkin dan tidak ada cara lain. Untuk merubah kerugian menjadi keuntungan, perusahaan melikuidasi bisnis tersebut.
Lalu ada unit bisnis keempat berada di sumbu X 3,72 dan sumbu Y 3,56. Ini termasuk kotak invest atau growth sama seperti tadi unit bisnis yang pertama. Jadi perusahaan ini melihat bahwa unit bisnis keempat tidak hanya high growth, juga high value. Moto utama perusahaan di sini perusahaan fokus berinvestasi karena mereka menjanjikan keuntungan tertinggi di masa depan. Jadi unit bisnis ini membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri yang berkembang dan harus mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Ya, jadi demikian JE Matrix yang digunakan untuk memetakan di mana portofolio bisnis berada dan mau kemana nantinya. Selanjutnya, bagaimana strategi dieksekusi dengan visi misi dan arahan direksi dengan demikian perusahaan dapat fokus pada bisnis yang memberikan high growth dan high value. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.